Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manusia dan lingkungan. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Adista Mayasari, Ngesti Krisnawati, Pinky Citra Inpriani, Fabilila Tifni Tifansyah, dan saya sendiri Fitri Ajeng Galuh Palupi. Di sini ada peta konsep tentang manusia dan lingkungan. Ada kemajemukan ras, agama, dan etnik, dan pengelolaan lingkungan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kemajemukan ras. Ras merupakan segolongan manusia yang memiliki persamaan dalam ciri-ciri fisik dan sifat-sifatnya yang diwariskan secara turun-menurun. Manusia di dunia tentu mempunyai perbandingan raga, semacam corak kulit, wujud hidung, warna rambut, dan lain-lain antara manusia satu dengan yang lainnya di muka bumi. Ada pula klasifikasi ras, terdapat beberapa keberagaman ras, yaitu yang pertama ras Mongoloid, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Asiatic Mongoloid, merupakan keturunan Tionghoa, Korea, dan Jepang yang tersebar di Indonesia. Ras ini biasanya memiliki kulit kuning langsat, bentuk wajah oval, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada Malayan Mongoloid, merupakan ras yang terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam ras ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama Deutero Melayu, merupakan nenek moyang bangsa Indonesia dan merupakan orang-orang Austronesia yang datang ke Nusantara pada gelombang kedua antara 400 sampai 300 sebelum Masehi. Yang kedua, Proto Melayu, merupakan nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Indonesia pada gelombang pertama 1500 sebelum Masehi. American Mongoloid, merupakan penduduk asli Amerika dari Eskimo di Amerika Utara sampai penduduk Terra del Fuego di Amerika Selatan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Pinky Citra Inpriani. B. Ras Australoid. Ras Australoid merupakan nama ras yang tinggal di bagian selatan India, Sri Lanka, Papua, serta sebagian kelompok di Asia Tenggara. Ras ini berpusat di Australia dan menyebar ke Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Ras ini biasanya juga disebut dengan bangsa aborigin. Ras Australoid memiliki karakteristik atau ciri-ciri seperti warna kulit gelap, rambut keriting, dan hitam. Tetapi sebagian ras ini di Australia memiliki warna rambut pirang dan lurus. Yang ketiga, memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar. C. Ras Negroid. Ras Negroid merupakan ras yang sebagian besar menghuni benua Afrika. Ras ini tersebar di wilayah Afrika Barat dengan wilayah bersuhu rata-rata tinggi dan bentuk alamnya savana. Ras Negroid memiliki karakteristik atau ciri-ciri seperti warna kulit gelap, rambut keriting, bibir tebal, hidung lebar dan datar, postur badan yang pendek dan kokoh. Berdasarkan pada ras tersebut, orang Indonesia dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama golongan Papua Melanesoid. Papua Melanesoid atau yang disebut juga dengan bangsa Melanesia termasuk ras Negroid yang mempunyai ciri-ciri antara lain kulit kehitam-hitaman, rambut hitam dan keriting, bibir tebal, badan tegap, dan hidung lebar. Yang kedua, Negroid. Ras Negroid adalah gelombang migrasi penduduk yang pertama. Ciri fisiknya adalah kulitnya berwarna hitam, berambut keriting, dan bertubuh tinggi. Ras ini berasal dari benua Asia dan menetap di Papua. Ada juga yang menyatakan bahwa ras ini berasal dari orang-orang yang tinggal di semenanjung Malaya. Yang ketiga yaitu golongan Wedoid.
Ras Wadoid adalah gelombang migrasi penduduk yang kedua dengan ciri-ciri fisik berkulit hitam, berambut keriting, dan bertubuh sedang. Ras ini berasal dari India bagian selatan. Mereka mendiami Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Riau. 4. Golongan Melayu Mongoloid. Ras Melayu Mongoloid adalah gelombang migrasi penduduk ketiga. Ciri fisik yang dimiliki adalah kulit sawo matang, berambut lurus, bentuk wajahnya cenderung bulat, dan bertubuh sedang. Ras Melayu Mongoloid dibedakan menjadi 3, yaitu pertama Asiatik Mongoloid, kedua Malayan Mongoloid, 3 American Mongoloid. 2. Kemajemukan agama. Masyarakat Indonesia merupakan religius atau agamis. Kesetiaan dan kepatuhan nilai hidup religius atau keagamaan menjadi jiwa atau semangat dasar sumber inspirasi, motivasi, dan tonggak pedoman arah bagi manusia dalam menentukan dan mengambil sikap yang tepat dan benar terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang ada. Setiap agama melalui doktrin imannya tidak pernah membenarkan dan mengamini setiap perbuatan dan tindakan manusia yang dapat merugikan dan menghancurkan kehidupan sesama dan lingkungannya. Setiap agama mengajarkan bahwa dalam hubungan dengan sesama manusia, kiranya senantiasa berusaha menciptakan sebuah relasi sosial yang harmoni. Di Indonesia terdapat 6 agama, di antaranya yaitu A. 1 Islam. Nama kitabnya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid. Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Arab dan Gujarat yang berdagang di Selat Malaka. Mereka berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Bahkan banyak pedagang Arab yang menikah dengan penduduk pribumi di Indonesia. Yang kedua, atau yang B, Kristen Protestan. Nama kitabnya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Agama Kristen masuk ke Indonesia melalui pedagang Portugis yang berdagang di Indonesia Maluku. Mereka berada di Maluku untuk membeli rempah-rempah. Penjajahan Belanda juga turut berperan dalam penyebaran Kristen di Indonesia. Yang C atau yang ketiga, Katolik. Nama kitabnya Alkitab, tempat ibadahnya gereja. Agama Katolik masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Portugis. Pedagang tersebut berdagang di daerah sekitar Maluku untuk membeli rempah-rempah. Agama Katolik juga di bawah penjajah Belanda. Ajaran utama agama Katolik adalah hukum cinta kasih. Yang keempat atau yang D, Hindu. Hindu nama kitabnya Weda, tempat ibadahnya pura. Agama Hindu adalah agama yang pertama masuk ke Indonesia. Hindu masuk ke Indonesia melalui pedagang-pedagang dari India yang berdagang di Selat Malaka. Para pedagang tersebut berdagang rempah-rempah dan sutra sambil menyebarkan agama Hindu. Yang selanjutnya, yang kelima atau yang E, Buddha. Buddha nama kitabnya Tripitaka, tempat ibadahnya wihara. Agama Buddha masuk ke Indonesia beberapa tahun setelah masuknya Hindu. Pramuka agama Buddha biasa disebut biksu laki-laki dan biksuni perempuan. Yang keenam, Konghucu. Nama kitabnya Si Su Wu Jing, tempat ibadahnya kelenteng atau litang. Konghucu masuk ke Indonesia melalui para penduduk Cina yang mengembara ke Indonesia. Tempat ibadah agama Konghucu adalah di Kelenteng. Sekian. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Adista Mayasari. Kemajemukan etnik. Kemajemukan etnik adalah perbedaan sistem sosial yang di dalamnya meliputi budaya, adat, agama, ras, suku, bahasa, dan warna kulit.
Di Indonesia, istilah kelompok etnis dapat disamaartikan dengan suku bangsa, ada pula yang menyebutkan dengan golongan etnis. Jadi, suku yang berkembang di Indonesia ada yang memiliki tingkat peradaban yang telah maju dan mampu berbaur dengan suku bangsa lain, tetapi juga masih dijumpai suku bangsa atau masyarakat asing. Maksud dari masyarakat terasing merupakan suku bangsa yang terisolasi dan masih hidup dari berburu, berladang, dengan sistem ladang berpindah. Masyarakat ini terhambat dari perubahan dan kemajuan karena isolasi geografi atau upaya yang disengaja untuk menolak bentuk perubahan kebudayaan. Faktor-faktor kemajemukan masyarakat di Indonesia. A. Keadaan geografis wilayah Indonesia. Jadi, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan selat memungkinkan penduduk yang menempati pulau itu tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa yang terisolasi dengan yang lain. Setiap suku bangsa mengembangkan pola perilaku, bahasa, dan ikatan kebudayaan lainnya yang berbeda dengan suku bangsa yang lain. B. Letak kepulauan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Maksudnya yaitu letak geografis Indonesia memungkinkan masuknya pengaruh asing dari berbagai bangsa. Bangsa asing tertarik untuk datang singgah menetap di Indonesia karena mereka mempunyai tujuan untuk memperkenalkan budayanya terhadap bangsa Indonesia. C. Pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor memberikan pengaruh bagi keberagaman masyarakat Indonesia. Kemajemukan ekonomi dan industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat Indonesia menghasilkan kelas sosial yang didasarkan pada aspek ekonomi. 4. Iklim dan tingkat kesuburan tanah yang berlainan di berbagai daerah Indonesia. Maksudnya yaitu iklim yang berbeda di berbagai daerah dapat menimbulkan kondisi alam yang berlainan pula. Kondisi demikian akan membentuk pola perilaku dan sistem mata pencarian yang berbeda. Pada akhirnya akan tercipta keberagaman antar daerah di Indonesia. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia. Pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan suku bangsa, ras, dan agama dapat dibagi atas pengaruh positif dan negatifnya. Pengaruh positifnya adalah terdapat keanekaragaman budaya yang terjalin serasi dan harmonis sehingga terwujud integrasi bangsa. Sedangkan pengaruh negatifnya kemajemukan antara lain A. Primordial. Maksudnya yaitu karena dengan adanya sikap primordial kebudayaan daerah, agama, dan kebiasaan di masa lalu tetap bertahan sampai kini. Sikap primordial yang berlebihan disebut dengan etnosentris. Jika sikap ini mewarnai interaksi masyarakat, akan mengukur keadaan atau situasi berdasarkan nilai dan norma kelompoknya. Sikap ini menghambat terjadinya integrasi sosial atau integrasi bangsa. Primordialisme harus diimbangi dengan tenggang rasa dan toleransi. Selanjutnya yaitu stereotip etnik. Maksudnya yaitu interaksi sosial dapat masyarakat majemuk sering diwarnai dengan stereotip etnik, yaitu pandangan atau biasa disebut image umum suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya. Cara pandangnya diterapkan tanpa pandang bulu terhadap semua anggota etnis yang distereotipkan, tanpa memperhatikan adanya perbedaan yang bersifat individual. C. Potensi konflik. Ciri utama masyarakat majemuk, kehidupan masyarakatnya dilakukan secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka secara esensi terpisahkan oleh perbedaan identitas sosial yang melekat pada diri mereka masing-masing, serta tidak tergabungnya mereka dalam satu unit politik tertentu. Pengelolaan lingkungan. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alamiah serta dan sekitarnya membentuk sistem ekologi. Jadi, lingkungan ini sangat mempunyai peranan penting sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi.
pelaksanaan pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan acuan atau perangkat yang meliputi. Yang pertama yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa disebut AMDAL, merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Dalam PP nomor 51 tahun 1993 ditetapkan 4 jenis AMDAL, yaitu A. AMDAL proyek, merupakan AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam satu instansi sektoral. B. AMDAL terpadu. AMDAL terpadu merupakan AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang sifatnya terpadu, yaitu dengan keterkaitannya dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. C. AMDAL kawasan. AMDAL kawasan yaitu AMDAL yang dirujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu instansi. D. AMDAL regional, merupakan AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ngesti Krisnawati. 2. Upaya pengelolaan lingkungan (UKL). UKL merupakan perangkat preventif dalam pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan yang merupakan dokumen yang dibuat pada tahap perencanaan suatu kegiatan pembangunan atau proyek sebagai kelengkapan untuk memperoleh perizinan. Selain itu, ada perangkat perencanaan lingkungan yang bersifat sukarela, yaitu A. Sistem pengelolaan lingkungan atau Environmental Management System atau EMS. Sistem pengelolaan lingkungan dapat diartikan sebagai integrasi dari struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab mekanisme, prosedur, atau proses, dan sumber daya untuk implementasi pengelolaan lingkungan. B. Audit lingkungan, atau yang dituangkan dalam suatu keputusan Menteri Kemenpan LH nomor 42 tahun 1992, adalah suatu usaha atau kegiatan merupakan perangkat pengelolaan yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan. C. Ecolabel. Ecolabel adalah label atau tanda sertifikasi suatu produk yang memberikan keterangan pada konsumen. D. Analisis daur hidup produk. Analisis daur hidup produk merupakan suatu konsep penting dari pemasaran yang diberikan gambaran. E. ISO 1400 International Standard Organization adalah kumpulan standar terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi. F. Evaluasi lingkungan. Evaluasi lingkungan adalah dokumen proses audit lingkungan hidup yang dikenakan usaha. Meskipun sifatnya sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya adalah semacam desakan atau bahkan tekanan. Pengelolaan lingkungan dengan perangkat sukarela merupakan kepedulian yang tinggi dalam upaya pengelolaan lingkungan karena datangnya dari kesadaran dan hati nurani yang memikirkan dampak negatifnya. 3. Upaya pemantauan lingkungan (UPL). Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Rencana pengelolaan lingkungan terdiri dari rencana penanganan dampak dan rencana pemantauan dampak. Antara rencana penanganan dampak dengan rencana pemantauan dampak merupakan bagian integral dalam pengelolaan lingkungan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan dampak lingkungan. 1. Penanganan dampak harus mempertimbangkan lingkungan. 2. Beberapa jenis dampak hanya memerlukan cara penanganan yang sederhana dan dampaknya sangatlah kecil terhadap lingkungan. 3. Penanganan dampak dimulai dari pemilihan alternatif proyek. 4. Penanganan memerlukan biaya yang harus diperhitungkan dalam anggaran belanja. 5. Penanganan dampak positif. Pemakarsa sering tidak tertarik untuk memanfaatkan dampak positif. Saya akhiri. Bila ada salah kata atau kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.